Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kalinda berharap adik-adik di dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran yang masih diadakan di rumah ya. Oke, Kalinda juga berharap kita saling menguatkan di dalam kondisi situasi masih kembali lagi di dalam masa PSBB ya. Kalinda terus tidak jemu-jemu menyampaikan pesan kalau kita harus tetap menjaga kesehatan diri terutama, karena itu juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita ya adik-adik, dengan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan menjaga jarak, dengan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, maupun setelah adik beraktivitas, kalau terpaksa di luar, adik kembali harus melakukan protokol kesehatan dengan cepat-cepat mengganti baju, mandi, diganti ya, kita bersihkan tubuh kita agar sedikitnya kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Adik tahu ya itu ya. Baik, kita akan memulai renungan pada pagi hari ini. Kalinda mohon adik-adik siapkan hati dan pikiran, dan juga persiapkan juga alat-alat tulis yang kalau Kalinda nggak salah adik-adik harus membuat sebuah catatan kecil untuk adik-adik, sebagian dari adik-adik yang sedang mengikuti katekisasi. Baik, sebelum kita memulainya, Kalinda akan mohon pertolongan Tuhan. Kalinda ajak adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami untuk bersekutu dan beribadah, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami di sini Tuhan meninggalkan semua kesibukan, aktivitas kami sehari-hari dengan satu hati, satu tekad untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kiranya juga Tuhan, biarlah kami mohon Tuhan, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu ya Bapa. Inilah doa kami, persembahan syukur kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik, Kalinda meminta adik-adik kita akan memulainya dengan kita saling bermazmur. Baik, kita akan membacanya dari Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan membacanya secara responsoria. Kalinda membaca ayat yang menjorok keluar, adik-adik membaca dari ayat yang menjorok ke dalam ya. Baik, sudah siap? Kita mulai. Demikian doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Kiranya ia memberi keadilan, menolong orang-orang miskin. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Kiranya ia seperti hujan yang turun di atas padang rumput. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba. Kita sama-sama ya ayat yang 11. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sedemikian jauh pembacaan kita. Baik, adik-adik, kita sudah bermazmur secara berbalasan.
Aku sih pengennya adik-adik menyanyi ya. Kita menyanyi yuk. Masih ingat nggak? Pasti adik-adik ingat ya. Dari Kidung Muda Mudi 2 ayat 1 aja ya. Yuk sama-sama. 3, 2, 1. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik adik-adik, kita sudah bermazmur, kita sudah menyanyi, memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mulai membaca renungan kita pada pagi ini yang terambil dari Amsal 23 ayat 12 ya. Pembacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh Kamira. Silakan Kamira. Baik adik-adik, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Linda. Kita persiapkan dulu bacaan kita di pagi hari ini, terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Hanya satu ayat. Amsal pasal 23 ayat 12. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kami kakak layan beserta adik-adik teruna saat ini ingin duduk diam di hadapan-Mu. Kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu serta merenungkannya. Tuhan, pimpinlah kami dalam hikmat Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dan kami renungkan boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Pimpin hamba-Mu Kak Linda yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah segala sesuatunya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membacanya bersama-sama. Amsal pasal 23 ayat 12. Demikian bunyinya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Haleluya. Baik, terima kasih ya Kamira ya. Oke, kita akan memulai renungan kita. Baik, TPK pada minggu renungan pada minggu ini adalah awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan ya. Di sini kalian pasti tahu ya, kita membicarakan Raja Salomo. Ayo, Raja Salomo itu siapa? Ya, Kalinda mau merefresh adik-adik lagi nih. Ya, udah lama ya. Oke, ya, biasanya langsung bersaut-sautan ya. Raja Salomo adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Ya, adik-adik ya. Pertama adik-adik tahu siapa? Kedua siapa? Baik, Saul dan Daud. Baik. Secara garis keturunan, Salomo adalah yang pertama karena Salomo adalah anak dari Raja Daud. Ya. Juga moyang daripada Tuhan Yesus. Karena sering kan juga adik-adik membaca di dalam Alkitab kalau Yesus adalah anak Daud ya, secara garis nenek moyang. Jadi secara raja, Salomo adalah raja yang ketiga, tapi secara garis keturunan Salomo adalah raja yang pertama yang memang anak daripada Raja Daud. Adik-adik masih ingat siapa ini Salomo? Dikenal oleh apanya Salomo?
kebijaksanaannya. Beliau adalah raja yang adil. Itu didapat dari apa adik-adik? Selain memang Salomo merupakan raja, tapi di situ adik-adik bisa tahu Salomo dengan rendah hati mengakui kepada Tuhan pada saat dia dipilih. Walaupun dia memang turun daripada Daud ya, Daud juga memang menghendaki Salomo menjadi raja. Tapi juga Tuhan menyatakan dan mendukung pilihannya. Karena sebetulnya Salomo juga bukan anak pertama dari Daud ya. Baik. Kenapa Salomo demikian dikasihi oleh Tuhan, diberkati di dalam masa beliau memerintah kerajaan Israel? Kalian tahu ya karakter Salomo, bagaimana dia bisa mengembangkan kerajaannya, bisa mengamankan daerah-daerah kekuasaannya dengan hikmatnya dia yang sedemikian besar, kebijaksanaan dia yang sedemikian orang-orang kagum, rakyatnya kagum. Bagaimana dia memerintah di dalam kerajaannya dengan kasih, dengan hikmat yang semata-mata adalah karunia Tuhan. Jadi Salomo salah satu yang raja yang takut akan Tuhan, selalu memohon petunjuk Tuhan dengan doa. Makanya Tuhan sayang sekali kepada Salomo, adik-adik. Adik-adik, di sini Tuhan bahkan khusus datang ke dalam mimpi Salomo. Di salah satu ayatnya dikatakan, kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 5 ya adik-adik. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpinya dan berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalau orang-orang tertentu yang dikasih fasilitas kayak gitu, pasti yang dipikir, saya mau minta kekayaan, ketenaran, kemakmuran. Tapi apa yang Salomo minta dari Tuhan? Cukup berikan dia hikmat, berikan dia kebijaksanaan agar dia dapat memimpin umat Tuhan, umatmu yang demikian besar. Semakin kagum dong Tuhan melihat jawaban dari Salomo. Maka adik-adik, diceritakan bahwa hikmat yang demikian besar, hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, tidak pernah ada sebelum Salomo dan sesudah Salomo. Hanya Salomo satu-satunya yang mempunyai hikmat sedemikian besar yang semata-mata adalah karunia dari Tuhan. Ya, Salomo merasa semua kebijaksanaannya, semua tindakannya itu adalah campur tangan Tuhan di dalamnya, bukan dengan kekuatan dia. Jadi adik-adik, yang Kak Linda bisa sampaikan juga di sini kepada adik-adik bahwa kepintaran adik-adik, kesuksesan adik-adik itu akan sia-sia tanpa campur tangan Tuhan, tanpa hikmat dari Tuhan. Begitu adik-adik ya. Kalau Kak Linda juga bisa baca di sini bagaimana Salomo, salah satu penulis Alkitab juga ya, dia mengubah Amsal sampai berapa ribu, 3.000 dan juga 1.000 lebih nyanyian ya. Kalau adik-adik lihat di situ, salah satu yang terkenal, kisah Salomo yang terkenal adalah, adik-adik tahu ya, 2 ibu yang memperebutkan 1 bayi. Bagaimana Salomo bisa tahu itu bayi siapa kalau bukan Tuhan berikan hikmat kepada dia untuk bisa memimpin, untuk bisa mengambil keputusan yang nyata-nyata. Kalau sebagai kita manusia, kita nggak tahu ya. Zaman dahulu ya, belum ada tim investigasi untuk apa-apa, menyelidiki atau apa,
sekarang CSI atau apa yang banyak-banyak di film ya, itu Tuhan berikan hikmat yang luar biasa sehingga beliau bisa dengan hikmat kebijaksanaannya memutuskan, beliau bisa menjadi hakim yang adil ya, luar biasa adik-adik. Salomo sebagai anak raja pasti dia luar biasa kayanya, luar biasa tenarnya ya. Tapi dengan ketenarannya itu, dengan kemewahan yang dia dapat, fasilitas yang dia dapat sebagai anak raja, tidak membuat Salomo menjadi seorang yang sombong, seorang yang angkuh. Dia bahkan dengan rendah hati memberitahu kepada Tuhan bahwa bagaimana Tuhan, aku bisa memimpin umatmu, umat Israel ya, yang sedemikian besar tanpa pertolonganmu. Jadi adik-adik, yang bisa Kalinda sampaikan di sini, hidup takut akan Tuhan akan menolong adik-adikmu menjadi lebih sukses, akan menolong langkah adik-adik di dalam meniti kehidupannya. Adik-adik memang dianjurkan untuk belajar, untuk bertekun, ya, untuk bergiat, untuk mencapai cita-cita yang adik impikan. Tapi jangan pernah lupa untuk minta pertolongan Tuhan, untuk minta kekuatan dari Tuhan, untuk minta penyertaan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan di sini bukan berarti adik-adik ikut renungan yang Kalinda bawakan atau kakak-kakak lain-lain karena disuruh mama, disuruh aku harus membuat catatan. Aku seperti ada kewajiban yang Kalinda minta ke adik-adik. Jadikan ini kebiasaan adik-adik untuk mengisi spiritual adik-adik, rohani adik-adik dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan lupa 1-2 ayat adik-adik baca setiap hari. Jangan lupa sabda Bina Tarunanya dibaca. Ya, jangan dilupakan. Pergunakan fasilitas yang adik-adik dapatkan, yang adik-adik punya di sela-sela kesibukan adik-adik sebagai pelajar untuk membaca firman melalui gadget. Ya, bagaimana ya, kita tetap harus mengikuti zaman. Tapi kita juga diberikan Tuhan hikmat bagaimana adik-adik menempatkan prioritas hidup adik-adik. Ya, itu Kalinda terus ulang. Terus ingatkan adik-adik, jangan pernah bosan. Ya adik-adik, terus bersemangat untuk meraih cita-cita. Nah, jangan lupa adik-adik, hormat kepada Tuhan dengan melakukan perintahnya. Ya, banyak ajaran-ajaran Tuhan yang bisa adik-adik praktekkan di dalam hidup adik-adik sehari-hari. Adik-adik bisa memanfaatkan waktu, ya, quality time ya, seperti yang sudah Tuhan membuatkan bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang tidak baik buat kita. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang itu juga terjadi kepada orang-orang dewasa seperti Kalinda atau kakak-kakak lain. Kadang-kadang kita lupa menyadari di balik segala peristiwa yang terjadi pasti ada hikmah di balik itu. Ada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Tapi yang Tuhan minta ya adalah kita berserah. Kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik gitu, adik-adik. Bagaimana adik-adik dalam masa pembelajaran jarak jauh PJJ ini ya, karena kita masih PSBB, masih balik lagi. Apa yang adik-adik rasakan? Bosan ya pasti adik-adik ya, nggak ketemu teman sekolah, nggak bisa jalan mungkin ya, yang biasa beraktivitas futsal atau berbasket atau bagaimana di sekolah, tapi untuk saat ini tidak bisa adik-adik lakukan. Kalinda pernah menyampaikan kepada adik-adik, kepintaran tidak pernah didapat dengan instan. Itu butuh proses ya adik-adik ya. Proses itulah yang adik-adik harus lakukan. Caranya ya belajar, bergiat ya adik-adik ya.
Tapi jangan lupa, bergiat untuk pelajaran, untuk kesuksesan adik-adik tetap harus didukung dengan kekuatan rohani adik-adik, yaitu kekuatan iman adik-adik. Terus bertumbuh di dalam iman, terus menggali firman Tuhan, adik-adik akan menemukan hal-hal baru, berkat-berkat baru adik-adik. Jadi Kak Linda selalu berharap apa yang kakak-kakak layan sampaikan, serukan, atau yang sudah kita lakukan dari mulai PSBB pertama, kita melakukan doa setiap malam jam 9, kita meminta adik-adik secara bergiliran. Jangan bosan adik-adik ya, sama-sama kita saling mensupport, sama-sama kita saling berserah sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Pergumulan pribadi adik-adik juga sampaikan di situ, ya. Berdua bersama Tuhan, berkomunikasi. Ya, kalau yang ditulis di dalam wall group kita, rata-rata kondisi dunia atau kondisi yang kita alami saat ini. Tapi kalau memang ada hal yang pribadi yang adik-adik ingin sampaikan, bisa langsung sama Tuhan. Kalau adik-adik merasa gimana, adik-adik bisa hubungi kakak kan, tinggal WA, tinggal chat, tinggal kak ini, kak itu, gak apa-apa diganggu kakak-kakaknya, ya. Semampu kakak-kakak layan bantu, kita bisa lakukan itu adik-adik. Jadi terus adik-adik, yang Kak Linda dan kakak-kakak lain tidak pernah bosan sampaikan, perdalam iman adik, ya. Jangan pernah adik-adik memakai kekuatan adik-adik sendiri. Aku sudah pintar, aku sudah menjalankan semua yang mama papa minta, pelajaran aku sudah A semua, 100 semua. Tapi adik-adik kadang-kadang lupa untuk mengucapkan syukur. Siapa? Kepintaran itu dari siapa? Ya adik-adik, jangan pernah adik-adik merasa hal itu adalah kekuatan adik, kemampuan adik, karena awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ya, seperti yang tadi Kak Linda bilang, takut itu bukan dalam bentuk seperti veto ya, yang harus adik-adik lakukan. Takut akan Tuhan itu adalah penghormatan terhadap Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Ya pasti dengan cara bersyukur, karena berkat Tuhan setiap hari baru, ya. Adik-adik rasakan dong, Kak Linda aja rasa ini berkat Tuhan, nafas yang kita terima setiap hari, yang kita hirup udara gratis. Kalau di tempat lain ada loh oksigen tertentu kita harus bayar, apalagi kalau kita sakit, oksigen mahal. Tapi kesehatan itu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, ya adik-adik. Berkat baru, nafas baru, kita dipinjamin nafas. Kalau besok-besok diambil sama pemiliknya gimana? Gak bisa nafas ya adik-adik. Ya itu yang Kak Linda pengen adik-adik lakukan. Jadi hikmat Salomo ini, si raja besar ini, bagaimana dia bisa memimpin bangsa Israel dengan kearifannya, dengan kebijaksanaannya, dengan hikmat yang dia terima dari Tuhan, menjadi hakim yang adil, tapi tetap menjadi raja yang rendah hati. Itu luar biasa. Di balik semua fasilitas yang diterima, kekayaan, kemasyhuran, kemewahan, tapi dia tetap bergantung kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Ya adik-adik, beliau juga dikenal sebagai penulis Alkitab ya, di Amsal, di Mazmur, dan sebagian di Pengkhotbah. Kalian sudah baca itu. Jadi adik-adik camkan itu, seluas atau sedalam apapun ilmu pengetahuan, kepandaian yang adik-adik miliki, kalau tanpa didasari dengan hati yang takut akan Tuhan, itu akan sia-sia.
adik-adik nggak bisa hidup dengan itu akan sementara, dan adik-adik akan jatuh tanpa adik-adik bersandar kepada Tuhan. Jadi jaminan kesuksesan masa depan adalah takut akan Tuhan, yakin dan percaya itu adik-adik, bahwa Tuhan dalam setiap langkah adik-adik. Jangan pernah ikut arus dunia, tapi adik-adik harus mengendalikan itu, mensiasati itu dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita tahu perbuatan itu buruk, perbuatan itu baik? Adik-adik diberikan kepandaian untuk itu. Adik-adik diberikan akal, budi untuk dapat mengatasi atau bisa berjalan di jalan Tuhan. Jadi sebagai taruna adik-adik harus tetap berkomitmen kepada pendidikan. Karena pendidikan itu mendatangkan pengetahuan akan firman Tuhan. Ya, jadi ada pendidikan di sekolah, ada pendidikan di agama. Ya, ada pelajaran agama seminggu sekali ya. Adik-adik juga bisa mempelajarinya di situ. Adik-adik juga bersekolah minggu. Adik-adik juga bisa memahami dengan mulai membaca kitab suci. Berapa ayat? 1, 2, 3, makin lama adik-adik menjadikan itu kebiasaan baik adik-adik. Bukan karena terpaksa ya adik-adik. Ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi awal, basic, dasar daripada adik-adik lakukan itu adalah takut akan Tuhan. Jadi komitmen bertekun dan tidak mengeluh dalam menempuh setiap pendidikan. Jadi jangan mengeluh, terus giat ya. Jadi yang Kalinda bilang bukan belajar keras, tapi belajar cerdas. Ya. Jangan play hard, tapi play smart, study smart, work smart. Sekarang kan begitu. Ya. Kalau hard tapi tidak didasari dengan inovasi, tidak didasari strategi, wah kacau nanti deh. Ya, jadi kita harus bijaksana. Ya. Adik-adik bisa menggali lebih dalam hikmat-hikmat, ajaran-ajaran dari Tuhan, kasih itu ada ya adik-adik, itu semua ada. Jadi adik-adik yang Kalinda juga bisa sampaikan di sini, belajar cerdas bukan belajar keras, dan bekerja cerdas bukan bekerja keras. Demikian, semoga adik-adik bisa memperkaya spiritual adik-adik dengan selalu tekun membaca firman Tuhan. Itu saja yang bisa Kalinda sampaikan. Terus semangat, jangan pernah bosan. Oke, sampai ketemu lagi. Shalom, selamat hari Minggu semua. Bye. Baik, kita akan menutup renungan pada Minggu pagi hari ini. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat kita untuk menutup renungan Minggu pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup dan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua umat ciptaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami diperkenankan lagi untuk datang ke pelataran-Mu ya Bapa. Bapa, kami taruna GPIB Bethlehem bersama-sama Tuhan telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi teruna-teruna masa depan, teruna-teruna yang takut akan Engkau ya Bapa. Biarlah juga Tuhan kami boleh maju di dalam pendidikan kami, di dalam keberhasilan kami yang semata-mata adalah karunia yang kami terima karena karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga pada kesempatan ini untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi beserta para menteri dan seluruh jajarannya, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka hikmat, sifat bijaksana serta akal budi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka,
sebagaimana Engkau telah mempercayakan bangsa dan negara ini kepada pemimpin negeri kami. Kami berdoa juga Tuhan pada keadaan PSBB yang kami alami, khususnya di Jakarta dan Indonesia pada umumnya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Kau berikan penguatan, kekuatan, kesehatan, bahkan juga kesabaran kepada para gugus depan, sekaligus gugus belakang, yaitu para petugas pemakaman maupun ambulan. Tuhan berikan mereka kesabaran Tuhan di dalam menangani seluruh pasien, bahkan pasien-pasien lainnya selain COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu Kau berikan kepada mereka ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk kondisi bencana-bencana lain yang terjadi di belahan bumi Indonesia Tuhan. Tuhan tolong kiranya hal itu dapat segera teratasi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa, GPB Bethlehem. Ibu Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat beserta seluruh presbiter, pelkat, komisi, dan juga sampai dengan tingkat koster Tuhan ya Bapa. Berikan mereka juga kesehatan, berikan mereka juga sukacita di dalam melayani ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh pelkat di mana kami juga berada sebagai pelkat Persekutuan Taruna Tuhan. Kiranya Kau memberikan adik-adik klien kami khususnya ya Bapa, kepintaran di dalam menjalani pendidikan di dalam masa PSBB melalui PJJ ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan pribadi kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami ke pelataran-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati juga Tuhan setiap umat yang mengulurkan tangan kepadamu ya Bapa. Kami yakin Tuhan telisi hati kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk pembangunan gereja kami, untuk gedung serbaguna. Kiranya Tuhan, waktu dan rencana-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan yang bisa Kalinda sampaikan. Sampai ketemu lagi.